mau kembali ya, meskipun kita dalam posisi puasa. Jadi saya tadi terlambat. Ini tadi habis ikut tes TOEFL, capean. Ya. Nah, salah satu syarat dosen itu nanti harus lulus TOEFL ya, untuk sertifikasi dosen. Belum lulus nih TOEFL-nya saya. Mudah-mudahan tadi lulus ya. Doanya orang puasa kan makbul ya. Setelah itu capean, minta nanti jam 1:15 ya dibangunin. Jam 1:30 baru dibangunin. Baik, bagaimana kabarnya siang ini, teman-teman? Sudah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Itu Muhammad Al-Hafiz itu mahasiswa STIS bukan tuh? Iya, Pak. Mahasiswa STIS ya? Iya, Pak. Background-nya sedang ujian skripsi. Baik, sebelum dimulai silakan Naufal dipimpin doanya. Ya, baik, terima kasih Naufal. Ya, untuk APG setelah UTS, jadi kita akan membahas 5 materi pokok ya. Yang pertama adalah prinsipal komponen analisis, yang kedua analisis faktor, kemudian yang ketiga adalah nanti analisis cluster, kemudian yang keempat adalah korelasi kanonik, dan yang kelima diskriminan ya. Itu yang akan dibahas di setelah UTS ini. Nah, nanti di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14 kita akan adakan presentasi ya, presentasi kelompok, yaitu adalah membahas kelima metode itu ya, tiap kelompok. Jadi ada 5 kelompok, nanti dibagi, silakan kalian bagi. Jadi membahas 5 metode tersebut ya, metode tersebut dengan perkembangannya terkini, silakan ya, dengan perkembangan terkini. Tapi dasarnya dari 5 itu ya, 5 itu polosan ya, PCA saja itu polosan ya, klaster yang dibahas di materi perkuliahan itu polosan. Dan nanti di saat presentasi sudah ada polesan. Jadi bukan polosan, tapi sudah polesan ya. Tentu kalau kalian lakukan kajian literatur dari suatu artikel, itu tidak akan ada polosan lagi, tapi sudah banyak polesan ya. Nah, pilihannya 2, boleh mengkaji artikel orang lain, baik itu jurnal maupun artikel ilmiah yang lainnya, atau kalian lakukan pengolahan sendiri dari data BPS atau data instansi kementerian ya, atau dari data di machine learning. Ya, boleh dilakukan, diambil untuk dianalisis ya. Jadi waktunya 6 minggu dari sekarang ya, nanti ya, 6 minggu dari sekarang. Saya kira itu cukup untuk suatu kerjasama kelompok ya, menghasilkan suatu outputnya berupa paper ya. Outputnya adalah paper dengan format, menggunakan format jurnal statistika dan komputasi, aplikasi komputasi statistika miliknya STIS, menggunakan format itu, format JS AKS ya.
yang di STS kalian bisa lihat di webnya, ya. Formatnya itu maksimal 6 halaman. Jadi dengan maksimal 6 halaman. Ya. Jadi boleh mengolah data sendiri, atau ya mengkaji dari, atau apa namanya kalian istilahnya literatur review. Boleh. Ya. Silahkan. Semakin terkini ya makin bagus, ya makin hangat gitu ya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dari situ penjelasannya? Nanti yang dikumpulkan adalah file artikelnya, dan saat presentasi tentu membuat PPT-nya ya, membuat PPT untuk presentasinya. Saya kira itu ya penjelasannya sudah cukup ya, atau masih ada yang ditanyakan? Nah, kelompok mana membahas metode apa, itu kalian sendiri ngatur ya. Kalian sendiri yang ngatur. Ya bisa dilakukan diacak atau apa, terserah kalian yang ngatur ya. Atau sudah ada intens kecenderungan meneliti sesuatu, silakan disampaikan, dirembuk yang baik-baik dengan Naufal di sini ya sebagai PJ-nya. Ada yang ditanyakan di sini? Jadi kontrak awal nih ya. Jadi kita menyampaikan kontrak awal setengah semester. 7 pertemuan, 1 pertemuan nantinya adalah presentasi. Untuk kuis itu akan diadakan di tengah-tengah ya perkuliahan ya. Formatnya masih sama, menggunakan format apa istilahnya ini, pilihan ganda ya, pilihan ganda. Ada yang ditanyakan? Jelas? Oke. Jadi kalau tidak ditanyakan, asumsinya adalah sudah cukup dipahami. Baik, untuk materi kita hari ini adalah yang pertama dari 5 itu prinsipal komponen analisis. Ya, tentunya sudah disampaikan bahannya, ya, kemudian pancingannya, dan tidak terbatas dari itu, kalian boleh belajar dari berbagai sumber, ya. Sehingga kita akan langsung diskusikan, ya, kita akan langsung diskusikan mengenai prinsipal komponen analisis. Ya, seperti biasa kelas akan diupayakan supaya mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pikirannya, ya, kemudian mengungkapkannya dan kemudian mendiskusikannya, ya. Baik, saya akan pandu dengan beberapa poin diskusi. Yang pertama adalah saya akan bukakan ini dulu ya, apa PPT-nya. Ini pertemuan ke-8-nya. 8.
Nah, ini adalah saya sudah share ini ya, linknya sebagai tempat diskusi ya. Bisa dibuka ya. Ya. Jadi kita akan bahas di sini materi kita adalah PCA. Sekarang tanggal 19 April 2022. Yang akan menjadi poin diskusi kita hari ini adalah yang pertama, jelaskan pengertian analisis komponen utama atau principal component analysis. Ya, jelaskan pengertian PCA. Kemudian jelaskan manfaat dari PCA. Untuk apa manfaatnya? Ya, manfaat analisis PCA apa manfaatnya? Kalau kita menggunakan tidak tahu manfaatnya ya untuk apa kan gitu ya. Kemudian jelaskan ya, prosedur analisis PCA. Bagaimana cara kalau ini nanti jadi satu aja ya ini ya. Ini jadi satu aja, pengertian dan manfaat gitu ya. PCA. Kemudian jelaskan model PCA beserta asumsinya. Ya. Model PCA beserta asumsinya. Yang keempat adalah berikan contoh kasus penggunaan PCA. Ya, contoh kasusnya apa? 4 poin diskusi ini akan dipilih 2 mahasiswa setiap poinnya. Mas, komik sana. Itu Mas. Oke, kita akan ambil 8 mahasiswa sebagai petugas ya. Di sini dipilih secara acak. Ya, menggunakan format yang sama. Ini ada 35 ya. Ya, novel ya kita ya. Kelas kita ini. Ya, atau 38, Pak. Oh, 38 ya. Nih, ke sana ke Umi. Ya, kita ambil 8 ya. Sebelum 8 kita minta satu dulu sebagai admin ya. Nah, sebagai adminnya ini bertugas khusus ya. Dia nanti membuat packagingnya ya, meramu dari klarifikasi dari dosen ya, sehingga kemudian layak untuk dikonsumsi secara bersama. Dia adalah nomor 32. Siapa nomor 32? Halo. Saya, Pak. Yang nomor punggung 32, Ratih Rodia. Ratih akan menjadi admin. Atau istilah di sini adalah asisten dosen. Ya, untuk hari ini Ratih menjadi asisten dosen.
Kemudian mahasiswa yang akan diminta untuk menjadi narasumber, ya, narasumbernya 8, masing-masing poin 2. Ini narasumber nih, ya. Narasumbernya adalah ini narasumbernya. Nomor punggung 20, 1, 27, 4, 12, 35, 30, dan 29. Itu sebagai narasumbernya. Ya, di sini ditulis saja di sini. Ini adalah narasumber, ya. Nah, narasumber. Silakan ini dijawab di halaman berikutnya di sini, ya. Nomor 1 ini kita tulis di sini, ya. Silakan narasumber tadi. Jadi nomor 1 itu 20 dan 1 sebagai narasumbernya. 27, 4, 2, seterusnya, ya. Nah, silakan diselesaikan. Nah, nanti setelah narasumbernya menuliskannya di tempat yang disediakan, kita akan minta untuk pembahas. Jadi pembahas nanti juga kita akan ajak 4 mahasiswa lagi, ya. 4 mahasiswa sebagai pembahas. Ya tentu di luar dari yang ini, di luar narasumbernya, ya. Baik, silakan dengan waktu yang tidak lama-lama. Ya nggak usah lama-lama. Ya, nanti kita akan bahas, ya, pada jam 14.10. Agak nyantai aja, ya, 14.10. 14.10 kita akan bahas dari narasumber dan kita akan minta 4 lagi sebagai pembahas. Begitu cara diskusinya, ya, dari kalian oleh kalian. Nanti saya yang akan mengklarifikasinya. Nah, Ratih nanti akan package-nya, ya, packaging-nya. Silakan, ya, boleh off kamera juga boleh, ya nggak boleh tidur, ya nggak boleh itu, ya. Ya, oke. Ya baik, kita sudah cukupkan waktunya bagi para narasumber, ya, untuk mempersiapkan jawabannya. Dan sekarang kita akan minta 4 lagi mahasiswa sebagai pembahas, ya. Sebagai pembahas. Siapa mereka? Kita lihat di sini. Ya, 25, 23, 26, dan 19. 25 siapa? Fania, Pak. Siapa itu? Fania, Pak. Fania, ya. Kemudian 23 siapa? Saya, Pak. Putri Kurnia. Putri Kurnia. 26 siapa? Saya, Pak. Belum muncul gambarnya. Siapa? Saya, Pak. Khairul Zamzami. 19 siapa? Wastu, Pak. Halo? Halo. Ya, Wastu. Ya, itulah para panelisnya yang akan membahas, ya, jawaban dari para narasumber hari ini. Baik, saya persilahkan kepada para narasumber untuk menjawabnya, dimulai dari pertanyaan pertama dengan dua narasumber kita. Ya, nanti akan dibahas oleh pembahas yang tadi sudah ditunjuk, ya. Silahkan
dimulai dari siapa nih? Aprilianti ya. Kita slide show-nya ya. Silakan Aprilianti. Jadi prinsipal komponen analisis atau PCA itu merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasi datanya secara linier sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan variansinya yang maksimum. PCA ini juga dapat digunakan untuk mereduksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu untuk menghindari masalah multikolinearitas antar peubah bebas dalam model regresi berganda dan juga dapat mengurangi kompleksitas hubungan timbal balik antara sejumlah besar variabel yang diamati ke sejumlah relatif kecil dari kombinasi linearnya yang disebut sebagai komponen utama. Ya, oke. Berikutnya narasumber kedua. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan manfaat dari PCA. Prinsipal komponen analisis merupakan salah satu analisis multivariat di mana digunakan untuk mereduksi dimensi dalam data dengan berusaha menampilkan seluruh variasi yang dimiliki oleh data aslinya. Dengan kata lain, PCA sendiri akan mentransformasi himpunan variabel asal ke dalam himpunan kombinasi linear yang lebih kecil, tetapi memuat paling banyak variasi dari himpunan variabel asal. Manfaat PCA sendiri adalah mengurangi kompleksitas hubungan antar variabel yang diamati menjadi kombinasi linear yang lebih kecil. Atau dengan kata lain adalah menyederhanakan sekumpulan variabel yang saling berhubungan. Baik, itu adalah narasumber kita dari Aprilianti dan Nazala. Berikutnya sesuai urutan tadi Fania ya. Silakan membahasnya. Dari penjelasan April dan Tara tadi itu sudah sesuai pengertian dari PCA dan manfaat PCA. Mungkin tambahannya yaitu kan PCA ini merupakan tujuannya untuk mendapatkan komponen-komponen utama dari dataset yang ada, yaitu didapatkan dari mereduksi sejumlah variabel, sudah benar. Nah, tambahannya yaitu nanti didapatkan komponen utamanya itu di mana antar komponen utamanya itu bersifat ortogonal, tidak berkorelasi dan informasi tidak tumpang tindih. Mungkin tambahannya itu dari saya, Pak. Manfaatnya antara April dengan Nazala itu sudah sama, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi dari narasumber dan dari pembahas sudah ada titik temunya, ya. Jadi sudah ya tidak banyak perbedaan. Memang April dan Nazala ini dimanfaatnya ya oleh April ditambahkan menghindari masalah multikolinearitas antar peubah bebas dalam model regresi berganda. Tadi sudah dibahas juga oleh Fania, ya. Manfaatnya mendapatkan komponen utama yang saling bebas. Ya, saling bebas. Ortogonal itu saling bebas, gitu ya. Jadi sudah, ya. Saling melengkapi saja di sini antara April dan Nazala dan Fania tadi. Jadi sekali lagi PCA ya sesuai dengan namanya itu Principal Component Analysis atau analisis komponen utama adalah teknik ya statistika untuk memperoleh komponen utama ya. Nah, komponen utama itu apa? Itu adalah kombinasi linear. Jadi variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari data aslinya. Itu dia. Kombinasi linear dari data aslinya. Ya, apa dan bagaimana saya yakin ada penjelasannya di video dan juga ada di textbooknya. Jadi dia berupa kombinasi linear. Misalnya kita punya 20 variabel.
ya kita ingin sederhana, kita lakukan PCA, maka kita akan dapatkan dari 20 tersebut itu adalah 20 komponen. Nah, kita akan memilih komponen pertama, sekian komponen pertama yang menjadi komponen utama. Yang itu punya sifat saling bebas. Jadi 20 komponen tadi, komponen utama tadi itu saling bebas. Masalahnya kita harus membuat cut off-nya, memotong. Tidak 20 kita gunakan, untuk apa? Dari 20 variabel kita bentuk 20 variabel baru untuk apa? Malah tambah bingungin ya. Tambah bingungin. Kita harus memilih sesederhana mungkin. Jadi prinsipnya sekecil mungkin, sesedikit mungkin komponen utama yang kita pilih, tetapi tidak banyak kehilangan informasi ragam data aslinya ya. Ada cut off-nya paling tidak 70 atau bagusnya 75% minimum ya. Ragam dari data aslinya masih bisa dipertahankan gitu ya. Nah, jadi kalau dari 20 variabel kita mendapatkan 2 komponen utama itu kan keren ya. 2 komponen utama yang masih mempertahankan 75% keragaman data aslinya itu lebih keren daripada kita gunakan 20 variabel asli ya gitu ya. Dan dia punya karakteristik ya antar komponen utama saling bebas. Sehingga ketika itu digunakan di dalam pemodelan regresi berganda, maka tidak akan menimbulkan masalah multikolinearitas. Nah, itu komentar saya. Jadi saya hanya komentari saja. Narasumber sudah ada. Saya mengkomentari. Nah, nanti tugasnya siapa tadi ininya? Adminnya? Ratih, Pak. Ratih itu adalah membuat packaging yang bagus ya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dari teman-teman mengenai masalah ini? Kalau nanya ke narasumber ya. Nah, nanti saya akan mengklarifikasi narasumbernya gitu ya. Gak apa-apa, nanyanya ke narasumber. Nanti narasumber akan menjelaskan. Ya, ada? Nah, nggak ada kayaknya ya. Udah apa? Kalian hari ini ada berapa mata kuliah nih hari ini? 3 apa? 1 aja, Pak. Satu aja kayak. Satu aja kan jadi kan tidak terlalu terkuras lah energinya ya. Oke, kita lanjutkan ke ini apa kok satu lagi ini. Mestinya ini 2 ya. Oke, silakan oleh narasumber yang sudah ditunjuk, yaitu adalah nomor 27 dan nomor 4. Wildanisa dan Siti Alia. Silakan narasumber dan siap-siap pembahasnya di seberang ya, di meja seberang. Silakan. Baik, jadi untuk poin diskusi kedua, jelaskan model PCA beserta asumsinya. Jadi untuk modelnya itu bisa dibuat, ini misalnya komponen pertama itu Y1 sama dengan A1 transpos dikali X, atau dijabarkan jadi A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 dan seterusnya sampai ditambah A1P kali XP. Ini untuk Y1, terus dibuat sampai YP, yang mana YP sama dengan AP transpos kali X atau sama dengan AP1 kali X1 ditambah AP2 kali X2 dan seterusnya sampai ditambah APP kali XP. Di mana dari sini itu bisa didapatkan bahwa varian Y1-nya itu sama dengan YI-nya sama dengan AI transpos dikali sigma dikali AI, dan kovarian YK itu sama dengan AI transpos kali sigma kali AK. Nah, asumsinya untuk PCA ini secara umum itu bisa disebut dia bersifat ortonormal gitu. Berarti dia ortogonal dan normal. Yang pertama itu dia normal A1 transpos
AI ini maksudnya AI transpose dikali AI itu sama dengan 1. Kemudian kombinasi linearnya yaitu yang Y1, Y2 dan seterusnya sampai YP itu bersifat saling bebas. Begitu, Pak. Ya, Wildanisa. Wildanisa dari mana aslinya? Dari Riau, Pak. Oh, dari Riau. Ya. Logat-logatnya kayaknya dari Sumatera ini. Berikutnya Siti Alia, narasumber kedua. Baik, pertama saya ingin menjelaskan tentang asumsi dari PCA dulu. Yang pertama adalah multivariat normal, lalu yang kedua adalah untuk setiap Y1, Y2 hingga YP itu saling bebas. Lalu yang kedua untuk model PCA-nya, yang pertama yaitu Y1 sama dengan A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2, begitu seterusnya hingga ditambah A1P dikali XP. Lalu begitu juga dengan Y2, lalu sampai dengan YP sama dengan AP1 dikali X1 plus AP2 dikali X2, dan seterusnya hingga ditambah APP dikali XP. Di mana A11, A12 hingga APP adalah komponen dari eigenvektor. Dengan eigenvalue-nya lambda 1 lebih besar dari lambda 2. Begitu seterusnya hingga lambda P adalah nilai eigenvalue yang paling kecil. Oke, masih ada? Oh, Ya, sudah, Pak. cukup. Nah, berikutnya silakan dari saudara pembahas. Ya, silakan. Menurut saya jawaban dari Wilda sama Sita itu udah benar dari model kombinasi linearnya, yaitu Y1 sama dengan A1 transpose dikali X sampai ke variabel ke P. Dan asumsi dari jawaban Wilda sama Sita itu udah saling melengkapi, di mana harus multivariat normal, lalu kombinasi utamanya bersifat ortonormal, yaitu normal dan ortogonal, atau kombinasi linear saling bebas, atau bisa disebut juga dengan kovariannya sama dengan 0, dan AI transpose dikali AI sama dengan 1 atau normal. Lewat. Ya, masih ada, Putri? Sudah. Sudah. Nah, kemudian pertanyaan ini untuk Putri ini. Yang asumsi multivariat normal itu apanya? Putri ini, kalau Putri ini posisinya kan dia pembahas, sekaligus adalah dari kedua narasumber ini. Pertanyaan bisa ditujukan kepada Putri, bisa ditujukan kepada narasumber. Apa yang di multivariat normal itu apanya? Data awalnya itu Pak, yang X-nya, bukan yang X-nya, bukan ya. Y-nya. Iya. Gitu. Oke, ya betul. Nah, ya. Jadi sudah dijawab oleh narasumber dan oleh pembahas. Jadi di situ modelnya ya sudah ditulis di situ. Nah, kemudian asumsinya tadi, asumsinya itu ya data berdistribusi multivariat normal. Kemudian kalau A1 transpose kali A1, nah itu AI mestinya bukan bukan A1 ya, AI. Transpose AI. Ya artinya apa? Artinya loading ya, loading parameternya itu bersifat ortonormal. Yang ortonormal itu bukan komponen utama, tapi adalah loadingnya. Loading kalau di faktor itu namanya loading faktor. Ya, loading itu yang itu koefisien persamaannya itu yang ortonormal, ya bukan komponen utama. Kalau komponen utamanya bersifat ortonormal, artinya bukan AI transpose AI, tapi YI transpose YI, kan gitu. Ya, sehingga ketika loading, saya sebut apa itu namanya itu?
parameter loadingnya. Jadi kalau menggunakan data sampel adalah penduga parameter loadingnya itu dia adalah ortonormal, maka otomatis menyebabkan antar komponen utama itu saling bebas. Ya, karena AI dengan AK itu perkaliannya itu 0. Jadi ketika dibuat covariance YI-YK itu akan melibatkan perkalian AI-AK. Itu sama dengan 0. Jadi yang ortonormal itu adalah A-nya ya, loadingnya. Bukan Y-nya, itu ya. Nanti dirubah itu ya. Gimana, Wildan? Iya, Pak. Gimana kalau begitu? Iya, berarti yang ortonormal itu ya Pak dari A-nya. Saya salah tulis komponen Ya, utama. bukan komponen utama ya. Komponen utama itu Y. YI ya. Nah, gitu ya. Nah, var I itu sama dengan AI sigma AI itu sebagai konsekuensi dari constraint-nya itu tadi yang ortonormal itu ya. Gitu. Oke, kemudian dikatakan eigenvalue berurut seperti itu sebenarnya adalah kerjaan dari komputasi ya, kerjaan dari komputasi. Kalau kita lakukan itu di R gitu ya, itu udah terurut eigenvalue-nya dari yang terbesar sampai terkecil, sehingga ya yang eigenvalue pertama itu mengambil porsi paling banyak ya dari porsi ragam. Maka komponen utama itu selalu komponen terawal. 1 terawal, 2 terawal. Kalau dikatakan 3 terawal ya 1, 2, 3. Yang punya eigenvalue 1, eigenvalue 2, eigenvalue 3. Dari P variabel tadi. Ya, itulah kenapa di komponen utama akan dilihat satu-satu. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertanyaan berikutnya. Dari mahasiswa semuanya peserta di kelas ini ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber? Ada yang ditanyakan? Hah? Gak ada? Apa ada letoy semua ini ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Ini adalah prosedur analisis PCA. Ya, silahkan dari narasumber ya, Rifki dan Nur Azizah. Nur Azizah, dan di seberang meja seberang disiapkan saudara pembahas. Ya, silakan. Wastu atau siapa nih yang membahas nih? Saya, Pak. Khairul Zamzami. Ya, silakan Rifki dan Nur Azizah. Ya, jadi untuk prosedur analisis PCA itu yang pertama data harus memenuhi syarat berdistribusi multivariat normal. Lalu yang kedua mencari matriks covariance-nya atau matriks seragam-peragam. Lalu mencari eigenvalue dan eigenvektornya. Kemudian mencari proporsi kumulatif varians dari setiap komponen. Nah, yang mana rumusnya itu merupakan lambda I per total lambda. Lalu untuk misalnya untuk I sama dengan 1, atau yang pada saat komponen sama dengan 1, Y1, jika proporsinya lebih besar sama 75, maka komponen Y1 menjadi komponen utama dari variabel baru terhadap variabel asli. Namun untuk jika proporsinya kurang dari 0,75, maka ditambahkan dengan proporsi I plus 1 sampai hasilnya lebih besar dari 0,75. Ya, itu dari narasumber pertama. Berikutnya, Azizah. Ya, selanjutnya itu untuk prosedur analisis PCA. Yang pertama, data berdistribusi multivariat normal. Yang kedua, menstandarisasi data jika variabel satu dan variabel lainnya satuannya berbeda jauh. Kemudian yang ketiga, mencari matriks ragam-peragam. Kemudian mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks ragam-peragam. Yang kelima, menghitung proporsi kumulatif dari setiap komponen. Dengan rumus proporsi sama dengan eigenvalue ke 1
dibagi total eigenvalue. Untuk I sama dengan 1, jika proporsi lebih dari sama dengan 0,75, maka komponen ke-1 sudah cukup untuk menjadi komponen utama. Kemudian jika proporsi kurang dari 0,75, maka ditambahkan dengan proporsi komponen selanjutnya hingga proporsi bernilai lebih dari sama dengan 0,75. Proporsi sama dengan 0,75 dikatakan minimal mampu menangkap 75% keragaman dari data. Oke. Silakan saudara pembahas. Izin menanggapi Pak. Pada kasus yang dituliskan oleh Rizky, menurut saya lebih cenderung ke kasus yang lebih umum, yaitu misal diketahui variannya saja sudah bisa dijalankan. Tapi ketika kasusnya Nurul Aziza ini lebih khusus, yaitu pada kasus yang datanya diketahui raw datanya dan distandarisasi, dan ingin menambahkan ketika covariance dari data yang sudah distandarisasi itu akan sama dengan R-nya. Tapi kalau belum distandarisasi bisa beda antara R dan variannya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi sudah dijawab. Intinya sama ya kedua ini. Cuman yang menarik ini ya di Azizah itu ditambahkan standarisasi data. Ya, menurut kalian data distandarisasi dulu baru diuji multivariat normal atau data diuji multivariat normal baru distandarisasi? Standarisasi dulu, Kak. Distandarisasi dulu. Karena kalau belum distandarisasi, udah diuji multivariat normal, setelah distandarisasi, apakah masih multivariat normal? Gitu ya. Jadi multivariat normal itu sebagai pintu memasuki PCA. Nah, ibaratnya kalau udah distandarisasi, ya apakah sah dia? Ya. Dan juga ada satu lagi sebenarnya adalah uji Bartlett, menguji apakah matrik korelasinya sama dengan identitas atau tidak. Ya. Jadi perlu itu diuji. Ya. Sehingga setelah dilakukan uji data dan uji Bartlett, ya, sebaran data maksudnya dan uji Bartlett, maka ya, berikutnya ya seperti ini, mencari matrik varian kovariannya. Ya, kalau data udah distandarisasi, tadi sudah dijelaskan oleh Khairul, itu matrik varian kovarian ya matrik korelasinya itu. Ya, setelah itu dicari eigenvalue eigenvektor, ya. Nah, dari eigenvalue eigenvektor dicari proporsinya yang mencapai 75%. Karena proporsi eigenvalue itu menunjukkan proporsi ragam. Ya. Oke. Ada pembuktiannya tuh di bukunya Johnson. Ya, pembuktian bahwa proporsi ragam itu dijelaskan dengan proporsi eigenvalue. Eigenvalue. Oke. Nah, yang perlu ditambahkan di sini juga adalah yang menjadi kandidat komponen utama itu adalah eigenvalue yang lebih besar dari 1. Ya, itu menjadi kandidat. Misalnya dari tadi 20 variabel, ada 4 komponen utama yang punya eigenvalue ya lebih dari 1. Maka 4 itu menjadi kandidat komponen utama yang akan dipilih. Sehingga yang 16 berikutnya sudah di luar kandidat. Ya, kandidat. Nah, kandidat nanti dipilih lagi. Caranya tadi dihitung proporsinya tadi. Yang pertama kalau sudah lebih dari 75 udah dirasa cukup, maka udah kita ambil yang satu aja. Yang 3 dari kandidat yang lain tidak diambil juga tidak apa-apa. Ya, bagus. Ya. Prinsipnya makin sedikit komponen utama makin bagus, tapi tidak banyak kehilangan informasi ragam. Ya, itu ya. Jadi kandidatnya adalah tadi
eigenvalue yang lebih besar dari satu. Tapi masih kandidat. Jadi itu disela-selakan untuk penjelasannya ya di situ. Baik, ada yang ditanyakan dari kalian ke narasumber? Izin bertanya, Pak. Dita. Bapak bilang kalau misal dari 20 itu diambil 4 kandidat yang punya eigenvalue lebih besar dari 1, berarti itu tidak harus berurut ya Pak, kandidatnya Pak. Misal yang punya eigenvalue lebih dari 1 tuh misal di 1, 3, 5 kayak gitu Pak. Nah, itu. Nanyanya kok ke saya? Nanyanya ke narasumber ya? Ya, nanyanya ke siapa ini? Nanya ke saya? Oh iya itu kalau nanya ke saya. Aja Pak. Saya nanya ke siapa jadinya? Saya nanya ke Rifki aja deh. Ya, silahkan dijawab pertanyaannya Dita. Ini kan miliknya narasumber, nanti saya melompati narasumber. Gimana tadi jawabannya? Loh, narasumber seminar ditanyain peserta. Ya, Pak, saya juga masih siap Pak. dong. Jadi saya mau tanya itu juga Pak. Narasumber gak ada. Ya, jadi latihan jadi narasumber kecil-kecilan. Ya, jadi kalau sudah jadi narasumber itu udah di atas panggung itu udah all out itu. Nah, nggak ada kesempatan buka Google, nggak ada kesempatan buka buku, ya. Nah, ada yang peserta nanya, entar saya googling dulu, nggak bisa ya. Nanti nggak diundang lagi dari jadi narasumber. Oh, Rifki. Azizah gimana Azizah? Kalau menurut saya itu Pak, kan kalau eigenvalue itu nilainya urutan Pak dari besar ke kecil. Jadi kalau nggak mungkin lompat-lompat gitu kalau eigenvalue ketiganya itu lebih dari 1, otomatis 1 sama 2 itu lebih dari 1 juga. Iya. Gimana Dita? Jawabannya Azizah? Dita? Tapi kalau misal kita menghitung manual kan bisa nggak urut ya Pak? Apa itu harus diurutin lagi Pak? Ya, gimana Azizah? Diurutin Pak. Urutin. Gimana Dita? Oh, saya jadi bimpong sana sini. Gimana Dita? Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Oke deh, jadi udah cukup ini tadi ya, kanan kiri ya. Oke, udah kalau udah dijawab sama Azizah ya. Ya, kalau kita menggunakan R itu tadi kan saya sampaikan tuh. Itu adalah komputasinya memang dibuat demikian ya. Diurutkan tuh eigenvalue. Kalau kita manual loncat-loncat. Nanti kalau loncat-loncat kita urutin lagi Dita, betul kata Aziza. Diurutin lagi itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Komponen utama harus berurut. Ya harus tuh. 4 yang dinamakan 4 kandidat itu pasti berurutan tuh. Ya itu harus. Yang paling besar nomor 1. Jangan yang paling besar nomor 3. Itu ya, urutin dulu eigenvalue. Otomatis yang lebih dari 1 pasti 4 ke atas itu. 4 teratas dia. Ya, gitu ya. Paham ya Dita ya? Nah, udah selesai dengan Azizah ini ya. Ya Rifki, gimana kamu? Udah paham? Iya paham Pak. Nah, paham lah ya. Oke. Baik. Ada yang ditanyakan lagi selainnya? Halo? Masih ada? Udah mulai seru diskusinya ini ya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya. Kita lanjutkan yang keempat. Albert dan Umi Maisyuroh sebagai narasumbernya. Silahkan Albert dan Umi Maisyuroh. Dan jadi, ada di sini seberang sana siapa tadi? Si Wastu. Nah.
Jadi di sini tuh dia ada proses ini ya, kayak proses pelarutan logam itu. Nah, dia itu kan punya dimensinya besar. Jadi variabelnya tuh contohnya tuh kayak kan banyaknya kandungan logam. Jadi misalnya variabel 1 tuh Fe, banyaknya Fe, terus variabel 2 banyaknya Cu, 3 banyaknya Zn, dan banyak kandungan logam lainnya. Nah, selanjutnya ada pH, ada suhu, dan kandungan mikroba. Jadi dari banyaknya dimensi tadi itu, dia mau tentukan variabel yang paling penting dalam perawatan logamnya dengan mereduksi dimensinya. Jadi nanti dapat komponen utama untuk dilakukan analisisnya. Itu aja sebenarnya. Contoh kasus yang kedua, sebuah penelitian dilakukan untuk meneliti kesehatan 10 pohon mangga. Variabel yang dilihat yaitu diameter pohon, banyaknya buah, tinggi pohon, ukuran buah, dan banyaknya daun. Dari beberapa variabel tersebut, peneliti ingin mengetahui komponen utama yang cukup menjelaskan variabel lainnya agar mereduksi variabel yang diteliti. Dengan menggunakan PCA, tentukan komponen utama yang sebaiknya digunakan untuk analisis lebih lanjut. Ya, narasumber sudah memaparkan jawabannya. Mudah-mudahan jawaban narasumber itu, jadi narasumber itu jawabannya adalah mencerahkan peserta, ya. Jadi kalau ada peserta yang belum tercerahkan, ya narasumber masih bertanggung jawab. Nah, dari jawaban narasumber silahkan dibahas oleh Nuwastu. Baik Pak, mungkin secara garis besar dari dua kasus atau persoalan di atas sudah sesuai dan benar mengenai tentang PCA ya kaitannya. Karena di situ keduanya sama-sama ingin mencari komponen mana aja sih yang penting atau paling utama dari penelitian atau kasus-kasus tersebut. Mungkin kalau secara umum itu sudah benar, tapi kalau misalkan nanti bisa mendapatkan lebih spesifik lagi dari data yang ada, mungkin diketahui datanya secara pasti dan matematis korelasinya baru bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Mungkin cukup sekian, Pak. Oke, itu adalah saudara pembahas. Ini cukup, ini nih ya, cukup panjang kalau diskusi di sini ya. Oke, jadi Albert itu memberi contoh proses pelepasan logam ya yang memiliki dimensi yang besar. Dimensinya itu variabel-variabel masing-masing logam itu punya banyak kandungan logam. Itu Fe-nya berapa, Cu-nya berapa, ada berapa jenis ini ya, logam ini dia. Kan banyak ya, tidak hanya 4 itu dan lain-lain ya, banyak ya. pH, suhu, dan kandungan. Dan dilakukan PCA supaya bisa mereduksi variabel yang banyak itu menjadi komponen utama yang lebih mudah dianalisis. Misalnya Fe, Cu, Zn, Pp, dan sebagainya yang puluhan itu akan dijadikan beberapa komponen utama saja. Komponen pertama itu kelompok dari jenis-jenis logam apa gitu ya. Oke. Sehingga analisisnya lebih mudah, lebih sederhana ya. Kemudian yang Maisuroh itu 10 pohon mangga. Ya, kenapa juga 10 gitu loh ya. Kenapa juga 10 pohon gitu. Kenapa Umi? Random aja, Pak. Random aja. Jadi kalau menggunakan sampel 10 itu nanti akan rawan di uji distribusi normalnya ya. Rawan di situ, rawan tidak terpenuhi ya. Tapi kalau sampelnya banyak meskipun tidak terpenuhi asal datanya kontinu masih menggunakan konsep CLT nanti ya karena datanya banyak. Kalau data sedikit tidak bisa menggunakan konsep CLT ya. Nah, kalau memberi contoh ya sekalian aja 100 pohon gitu lah ya. Jadi 100 pohon mangga gitu. Nah, variabel yang dilihat juga banyak ini, ada diameter pohon, banyaknya buah, tinggi pohon, ukuran buah, banyaknya daun. Lah, ngitung banyaknya daun gimana caranya itu ya? Ya ada alatnya khusus ya. Mungkin lebar daun,
kandungan klorofil banyak ini ya. Nanti yang ini yang tahu ya ahli pohon ya. Banyak variabel yang bisa diambil dari suatu pohon, kemudian buat komponen utama sehingga variabel yang banyak tadi bisa disederhanakan menjadi beberapa komponen utama saja yang bisa menjelaskan banyak variabel tersebut. Ya, misalnya komponen utama pertama adalah ya apalah yang tentang ilmu pohon gitu ya. Jadi akan menjadi sekian komponen utama. Yang tahu ya Maisuroh gitu ya, yang menjadi narasumbernya ya, yang tahu Maisuroh. Ada berapa komponen biasanya dalam penelitian ini Maisuroh? Banyak, Pak. Ya, ada berapa yang bisa dibuat dimensinya? Belum ketemu, Pak. Yang saya pikirin baru yang ini. Iya. Oke. Kalau Albert udah ada ininya, udah ada infonya, kira-kira nanti berapa dimensi dari proses peluruhan pelepasan logam itu? Kira-kira 2 atau 3 aja. Apa saja? Misalnya kandungan FeCu sama pH-nya aja gitu. Jadi cuman FeCu dan pH. Nah, kayaknya suhu sama kandungan mikroba tuh nggak terlalu ini berpengaruh. Nah, ini yang dijawab Albert itu hati-hati ya. Di PCA itu bukan mendelete variabel ya. Bukan seleksi variabel, bukan. Itu beda dengan proses stepwise regression. Beda dengan backward atau forward regression. Tapi di sini bukan mendelete ya. Bukan memilih, bukan menseleksi, tetapi membuat variabel baru yang isinya juga seluruh variabel asalnya. Maka kalau dilihat di model di sini ya, kalau dari model, maka tidak ada yang terhilangkan tidak ada yang diseleksi X-nya. Jadi komponen utama satu saja itu terdiri dari kombinasi linear seluruh variabelnya. Ya, tidak ada yang terdelineasi atau tereliminasi. Tidak. Kita bukan mengeliminasi, tapi membuat variabel baru yang itu juga merupakan kombinasi linear dari seluruh variabel aslinya. Jadi mulai dari FeCu, Seng dan semuanya itu masuk di sini sebagai pembentuk komponen utama. Ya. Itu. Nah, makanya di dalam komponen utama itu sering digunakan untuk analisis pembentukan dimensi biasanya atau pembentukan indeks. Ya, pembentukan indeks. Jadi indeks itu misalnya apa indeks? Indeks komposit, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu kan satu indeks dibentuk oleh 4 komponen variabel. Ya, pengeluaran per kapita disesuaikan, angka harapan hidup, angka kesakitan, dan ada satu lagi ya, lama sekolah. Ya, 4 variabel itu membentuk satu indeks namanya indeks pembangunan manusia. Bagaimana membuat indeksnya? Salah satunya caranya adalah dengan PCA ini. Ya, sehingga didapatkan loadingnya nanti yang membentuk indeks. Jadi pengeluaran per kapita yang disesuaikan menyumbang berapa. Dilihat dari loadingnya itu tuh A11, A12, A13, A14 tadi. Berapa sumbangannya dilihat dari situ. Makanya dari model yang didapatkan kita bisa menghitung korelasi antara variabel asal dan komponen utamanya. Korelasi itulah yang menunjukkan besaran kontribusi variabel asal terhadap komponen utama yang terbentuk. Ada itu hitung-hitungan korelasinya itu. Ya, atau kalau itu data udah distandarisasi, kita bisa langsung melihat dari besaran A11-nya, A12, mana yang lebih besar, itu dia yang memberi kontribusi paling banyak. Ya. Dan yang penting dari semua itu tadi ya, prosedurnya ini ternyata memang perlu ditambahkan di sini adalah berikutnya
adalah pemberian atau mengidentifikasi pencirian dari komponen utama. Penciri komponen utama. Jadi komponen utama pertama ada tadi berapa komponen utama 2 misalnya. Komponen utama pertama itu mencirikan variabel apa saja. Sehingga kemudian kita beri nama komponen utama 1 adalah apa. Komponen utama 2 itu mencirikan variabel apa saja. Kemudian dari situ kita bisa memberikan nama komponen utama kedua itu adalah apa. Karena kalau tanpa nama kita tidak akan kesulitan dalam menganalisis. Ya, tanpa nama kita akan kesulitan menganalisis. Ya. Makanya di sini tadi dilanjutkan. Jadi dari variabel yang banyak tadi itu kira-kira ya dari sepengetahuan Albert dan sepengetahuan Umi Maisaroh yang sebagai narasumber itu ada berapa dimensi. Dimensi itu menunjukkan komponen utama. Oh, ada 4 dimensi. Oh, ada 4 komponen utama. Apa saja dimensinya? Kita sudah tahu namanya. Dari apa? Dari penciri-penciri yang di model komponen utama itu. Komponen utama pertama itu dilihat dari loadingnya. Kalau sudah distandarisasi, yang paling banyak yang paling besar itu ditunjukkan di variabel apa saja. Sehingga namanya adalah komponen utama pertama, namanya adalah ini. Komponen utama kedua adalah namanya ini. Sehingga sampai pemberian nama komponen utama. Bukan namanya masih komponen utama, tetapi sudah berupa nama dari hasil identifikasi pencirian variabel asalnya. Paham ya? Albert paham dari penjelasan saya? Ya, baik Pak. Paham Mas. Oke. Maisuro paham? Ya Allah, Pak. Ya, jarang-jarang ya narasumber ditanya, udah paham? Jarang-jarang ya narasumbernya ditanya, udah paham belum narasumber? ya, ini ya latihan jadi narasumber. Oke, Wastu, tadi komentarnya setuju-setuju, positif-positif aja. Ya sekali-kali komentarnya kritis gitu lah ya. Nah, tadi ya Wastu. Gimana Wastu? Paham? Insya Allah paham Pak. Ya, dan yang lainnya juga. Nah, yang lainnya ada yang ditanyakan? Yang lainnya? Halo? Yang lainnya? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kayaknya mau cepet-cepet aja nih anak-anak ini. Ya. Baik. Nah, berikutnya adalah, ini baterai saya mau habis. Kita masih ada waktu. Nah, silahkan ke kelompok masing-masing. Jadi, bentar dulu nih. Rewel nih anak saya nih. Nah, berikutnya adalah diskusi kelompok untuk mengerjakan soal. Harapannya ini semua mengerjakan ya sebagai praktikumnya. Ya. Di dalam breakout masing-masing. Oh, saya belum jadi host ya. Nah, silakan masuk ke breakout masing-masing sesuai kelompoknya. Nanti soalnya akan saya timpahkan di
tadi di PPT-nya. Harapannya itu menjadi praktikum ya. Silakan. Tadi sekilas tentang rendahnya rasa kepedulian ya, menipisnya rasa kepedulian, ya permisif, tidak mau berbagi dan sebagainya, ya egois dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi ice breaking. Berikutnya adalah kita mau dibahas atau sudah cukup? Bagaimana kalian? Bahas, Pak. Oke, kalau dibahas ya. Oke, kalau dibahas sebagaimana biasa kita akan minta satu mahasiswa ya dan satu pembahas ya yang akan menjadi narasumber dan pembahas ya. Silakan, ini kita ambil lagi. Siapakah dia? Dia adalah satu sebagai narasumber dan satu sebagai pembahasnya. Sedang ya, siapa dia? 22 dan 24. Albert tadi udah maju bilang dibahas ya. Kalau nggak maju nggak usah Pak gitu ya, kalau belum maju kan dia bisa kemungkinan terpilih kan gitu ya. Oke, silahkan 22 dan 24. 22 siapa? Punya nomor punggung 22. Saya Pak, 22. Ya, Risang si Ayu Siwi. 24 siapa? Saya Pak. Ya, Rumayani. Ya, duet berdua ya. Oke, silakan Risang di share screen-nya. Hasil pembahasan tadi. Kamu boleh kok mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, boleh. Nggak harus kamu ya. Ini silakan menjadi responsi ya. Ya, di-upload di responsinya. Ya, silakan. Jadi soal yang diketahui matriks R itu adalah sebagai berikut. Ini. Terus yang A itu ditanya berapa komponen utama yang sebaiknya digunakan. Maka pertama itu kita mencari matriks eigennya dulu, terus didapat eigenvalue-nya seperti ini, kemudian eigenvektornya seperti ini. Setelah itu menghitung proporsi untuk mencari komponen utama yang bisa menjelaskan dari seluruh datanya. Nah, dari proporsi 1 itu sudah diketahui bahwa hasilnya itu 75%, sehingga komponen utamanya itu yang dipakai X1, persamaan yang pertama. Di mana persamaannya itu menjadi Y1 sama dengan 0,54593844X1 min 0,5004X2 min 0,446X3 min 0,502X4. Setelah itu script plotnya sebagai berikut. Nah, dari script plot ini diketahui kalau komponen 1 itu eigenvalue-nya itu lebih dari 1, sehingga yang baik digunakan yaitu komponen 1 dan komponen yang lainnya itu di bawah 1. Ini tadi bentuk kombinasi linear yang dari komponen utama Y1. Kemudian yang C itu ditanya korelasi dari variabel yang memberikan kontribusi terbesar. Karena kontribusi terbesar itu didapatkan dari komponen utama Y1, maka ini mencarinya itu dengan eigenvektor yang pertama dan eigenvalue yang pertama. Lalu sigmanya itu didapat seperti ini, setelah itu mencari matriks korelasi. Matriks korelasinya itu didapat seperti ini. Itu saja, Pak.
Oke. Silakan, siapa tadi? Siapa ya tadi ya? Lupa tadi. Bentar, Pak. Tadi si Risang jangan dulu, jangan ditutup dulu ya. Ya, Fitri ya, yang bahas ya. Saya, Pak. Rumayani ya, ya. Ya. Silakan dibahas. Ya, jadi hasil saya sama dengan kelompok Risang, Pak. Jadi didapatkan komponen yang Wah, putus-putus. komponen utama yang sebaiknya digunakan adalah komponen yang pertama dengan persamaan Y1 sama dengan minus 0,54 X1 dikurangi 0,5 X2 dikurangi 0,45 X3 min 0,5 X4. Tapi untuk yang terakhir itu yang korelasi dari variabel yang memberikan kontribusi terbesar itu berbeda. Untuk menghitungnya itu dengan eigenvectorsnya dikali akar dari eigenvalue. Begitu, Pak. Iya, ini yang betul dari depan tadi ya, ada satu komponen utama. Karena apa? Karena dari eigenvalue-nya, dari materi korelasi, itu hanya satu yang nilainya lebih dari satu. Udah dari proporsinya juga sudah 75%. Jadi cukup beralasan dari 4 variabel tersebut hanya satu komponen utama. Dan modelnya ya yang ditulis ini. Ya. Tetapi yang berbeda memang C ini ya. Yang C itu ya korelasi komponen utama dengan variabel yang memberikan kontribusi terbesar. Ya karena ini materi korelasi, maka sudah bisa langsung dilihat dari nilai leadingnya yang paling besar, baik positif maupun negatif. Itu yang paling besar adalah di X1. Jadi itu yang kontribusi terbesar terhadap pembentukan komponen utama X1 itu. Maka korelasi antara Y1 dan X1 sebenarnya, ya. Korelasi antara Y1 dan X1. Kalau ini malah dihitung materi korelasinya dan satu semua, ini nggak masuk akal nih ya. Jadi kalau jawabannya tidak masuk akal, ya itu berarti timbul pertanyaan, kenapa begitu ya. Nanti langsung bisa ketahuan ya. Yang C-nya ini ya yang salah gitu ya, bukan tidak tepat ya, tapi salah. Jadi caranya adalah tadi dijawab oleh Rumayani tadi. Itu karena kontribusi yang paling besar itu dari X1 dan komponen utamanya 1, maka ya korelasi antara Y1 dan X1. Korelasinya dihitung dengan apa? Dengan eigenvektor 1 ya dikalikan dengan akar dari eigenvalue-nya. Ya, ini diperbaiki lagi nanti ini ya. Ya, sebenarnya ada pembaginya adalah akar ragam. Kalau ragamnya materi korelasi itu 1 ya sudah. Ya tidak ya ditulis juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Ini diperbaiki lagi yang C. Ya, siapa tadi itu? Risang ya. Risang dan kawan-kawan nih. Paham dari Risang? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa dipahami? Udah tahu posisinya? Iya. Oke, ya silakan diperbaiki lagi. Ya, semuanya juga kalau tadi hitungannya kurang tepat diperbaiki.
Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Tadi tanya. saya agak bingung cara tahu variabel yang memberi kontribusi terbesar dari Iya, udah diulang-ulang Albert ya. Kalau itu adalah sudah diketahui materi korelasi, maka kontribusi yang bisa langsung dilihat dari yang paling besar yang dilihat dari loadingnya, nilai loadingnya. Dari loadingnya itu yang ini ya, akar eigen tadi ya, eigen dikalikan akar. Nilai itu modelnya itu persamaan modelnya. Yang eigen kali X-nya, Pak. Iya. Oh, yang itu ya. Oh iya. Oke. Pak. Yang min 0,54 kali X1 min sekian kali X2 itu dilihat yang paling besar. Itu loadingnya itu di situ. Jadi sekaligus eigenvektor itu menjadi nilai loading dari model apa ini? PCA. Gitu ya. Gimana Albert? Oke, Pak, ngerti, Pak. Nah, jawaban kamu benar gak? Saya benar, Pak. Dari teman sih. Nah, yang C berapa yang C? Yang C. Yang C tadi min 0,94. Oh. Nah, ya oke. Oke. Ya, diperbaiki yang tadi kurang benar ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Si Kintara kayaknya ada nggak sabar dia ini ya. Ya mau masak apa kamu? Masak apa? Mau bukber, Pak. Bukber di mana? Di tempat makan. Iya, bukber di tempat makan. Masa bukber di ini di musola? Di mana itu? Di kampus? Enggak, Pak, di Semarang. Oh, di Semarang. Wah, bukber ini ya. Sama teman-teman SMA? Iya. Begitulah ya kalau ini, tapi tetap jaga prokes ya. Sampai nanti muncul berita ya, gara-gara bukber lagi ya. Oke, tetap prokes ya, jangan senggol-senggolan ya. Oke, jadi ini mau bukber, yang lain mau bukber juga. Novel mau apa? Mau makan apa kamu? Apa menunya ini? Ya, oke. Memang kalau cowok nggak mikir menu ya. Baik ya, saya kira cukup sekian ini perkuliahan hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi di package yang berbagi dengan bagus ya oleh Ratih ya. Dikonsumsi teman-teman semua. Kalau yang lain misalnya ada kurang baik bisa kok diperbaiki ya. Ya, silakan saling memperbaiki saja ya sehingga enak dibaca. Oke, sampai jumpa beberapa pekan yang akan datang, mungkin setelah Lebaran mungkin kita baru ketemu ya. Karena saya minggu depan cuti. Ada keperluan lain ya, cuti sampai ya di atas tanggal 9 nanti baru aktif lagi. Oke, sampai jumpa, tentunya ini Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Selamat sore ya.